Ada nggak sih di antara kalian yang saat ketika ditanyain apa sih tujuan hidupmu, kemudian kita jadi nge-freeze, kita nggak bisa jawab. Padahal ketika kita kecil dulu, kalau misalkan kita ditanyain terkait cita-cita kita biasanya semangat banget nih buat jawab. Misalkan apa sih cita-citanya? Mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi TNI, mau jadi presiden dan lain-lain. Tapi ketika kita sudah masuk di usia SMP, sudah tahu matematika yang segitu rumitnya, sudah tahu IPA yang harus menghafal segitu banyak, dan pelajaran-pelajaran lainnya, kemudian ketika ditanyain lagi nih, apa sih cita-citamu? Kemudian kita sudah mulai menentukan mau jadi guru aja deh, atau menurun lagi mau jadi apa ya, buat bahagian orang tua aja deh. Nah, beda lagi ketika kita sudah masuk di bangku kuliah. Ketika ditanyain lagi nih, saat ini apa sih tujuan hidupmu? Malah kita jadi bingung. Mungkin jawabannya standar ya, bisa bahagian orang tua aja deh, yang penting punya kerjaan. Nah, kenapa sih kita seringkali merasa seperti ini? Karena kita menyadari bahwasanya ternyata untuk mencapai apa yang kita inginkan dulu ketika masih kecil, itu ternyata prosesnya sangat berat dan ternyata banyak yang harus dikuasai, yang akhirnya kita menurunkan grade cita-cita kita atau tujuan hidup kita. Nah, mungkin teman-teman juga bingung juga nih, apa sih bedanya cita-cita sama tujuan hidup? Nah, kalau cita-cita itu kebanyakan adalah berupa profesi. Jadi ketika ditanya cita-cita pasti jawabannya profesi. Mau jadi presiden itu profesi, mau jadi dokter dan itu kan pasti semua profesi. Tapi kalau tujuan hidup itu lebih tinggi, atau bisa dibilang tujuan hidup itu adalah proses untuk mencapai cita-cita. Cita-cita itu dream kita. Walaupun ya kalau misalkan kita kembali ke yang tadi, cita itu kebanyakan profesi. Tapi nggak menutup kemungkinan cita-cita itu juga bisa menjadi suatu hope kita. Dream kita ke depan itu pengen menjadi yang bagaimana. Misalkan kita punya cita-cita, kita memiliki outlet segini banyak. Kita punya cita-cita, kita bisa mempekerjakan karyawan sebegitu besar. Itu juga bisa termasuk cita-cita. Tapi biasanya kalau cita-cita itu lebih pada profesi. Nah, maka dari itu kita di sini bicara masalah tujuan hidup. Karena tujuan hidup itu adalah proses panjang yang harus kita lewati kalau misalkan kita mau hidup kita terarah. Nah, dari itu pada kesempatan kali ini kita coba untuk membahas gimana sih kita bisa menemukan tujuan hidup kita. Kalau misalkan teman-teman saat ini masih kebingungan, apa sih sebenarnya tujuan hidupku? Nah, seringkali ketika kita masuk di usia 20-an, 30, kalau misalkan teman-teman saat ini di posisi itu, kita pasti sedang kebingungan. Kita sudah kuliah, kemudian kita sudah lulus, sudah diwisuda, kemudian ketika ditanya mau kerja di mana, kita sudah biasanya kan idealis nih. Biasanya kalau misalkan mahasiswa itu lulusan sarjana itu biasanya idealisnya agak tinggi. Aku pengen kerja di bagian ini. Nah, ternyata ketika kita misalkan mengikuti seleksi, kita mengikuti rekrutmen, ternyata lowongan yang kita incar itu malah banyak yang nggak menerima kita. Misalkan ada beberapa temen yang cerita, dia itu apply di salah satu di perusahaan itu sampai mengirimkan email sebanyak 200 sampai 300 email. Itu pun juga nggak ada yang nyantol. Baru dia nyantol setelah menambah 500 atau berapa, dia baru diterima di salah satu perusahaan. Ada juga ketika ditanya mau kerja di mana, itu akhirnya ya udahlah yang penting kerja, walaupun nggak linear dengan jurusannya dulu, yang penting nggak apa, yang penting tetap kerja. Apalagi kalau misalkan teman-teman lihat di dunia kerja ya, ada salah satu mazhab lah pokoknya, kalau bekerja itu nggak apa-apa jurusan apapun, tapi yang penting kamu ikut training misalkan 3 bulan itu kamu sudah bisa diterima di tempat kami. Karena mereka yang dilihat adalah perubahan selama 3 bulan itu sudah bisa sesuai dengan SOP dari perusahaan atau belum. Nah, seperti itu akhirnya kan kita jadi terombang-ambing. Ketika kita
tidak memiliki tujuan hidup yang ketat, prinsip yang bagus, sehingga kita mudah digoyah sama arus. Nah, maka dari itu, gimana sih kita biar bisa mendapatkan tujuan hidup yang jelas? Yang pertama, teman-teman harus mulai bertanya kepada dirinya sendiri. Sebenarnya saat ini tuh passionnya apa? Ketertarikannya apa? Keinginannya itu apa? Nah, dari sana nanti teman-teman bisa tahu, oh ternyata aku tuh punya potensi ini. Aku ternyata pengennya nanti ke depan tuh seperti ini. Nah, itu salah satu cara untuk bisa teman-teman melangkah nih. Berarti aku kalau misalkan mau mencapai itu, apa aja yang harus aku lakuin. Kemudian yang kedua, coba cari orang-orang yang sukses di bidang yang teman-teman inginkan. Misalkan kalau teman-teman tertarik untuk menjadi seorang pebisnis, ya coba dekati komunitas-komunitas bisnis. Dekati orang-orang yang sukses di bidang itu. Itu bisa menjadi motivasi karena kita butuh yang namanya ilmu dari para senior yang sudah berpengalaman dan sudah tahu perjuangannya untuk mencapai mereka menjadi sukses seperti sekarang itu gimana sih. Nah, kita butuh untuk mendapatkan inspirasi dari mereka. Kemudian yang ketiga itu butuh yang namanya teman-teman memiliki circle yang positif yang saling memotivasi. Kalau teman-teman dengerin di podcast sebelumnya nih yang kita bahas terkait toxic friend, nah itu berarti kita butuh nih menghindar dari lingkungan-lingkungan yang seperti itu. Karena kalau misalkan kita memiliki goals besar dan kita masih berada di lingkungan itu, bisa jadi itu hanya sebagai harapan aja, bukan suatu tindakan yang bisa kita capai. Maka dari itu penting sekali kita untuk menciptakan lingkungan yang bagus. Kemudian yang keempat, teman-teman harus menikmati proses yang akan dijalani. Pastinya teman-teman sudah tahu kan, mencapai apa yang teman-teman inginkan itu bukan jalan yang mudah. Misalkan teman-teman ingin menjadi seorang dokter, harus belajar IPA, harus kuat dalam menghafal, harus pinter hitung-hitungan. Kuliahnya juga beda dengan yang lainnya, harus 6 tahun dan lain-lain. Itu berarti kan prosesnya butuh waktu yang panjang. Atau misalkan contoh lainnya, misalkan teman-teman ingin di bidang bisnis itu, teman-teman ingin punya omset per bulan minimal 1M gitu. Jadi teman-teman harus merencanakan nih, berarti kalau 1M itu mau dicapai kapan. Nah, itu semuanya harus di breakdown, dilihat bener itu cara pencapaiannya gimana. Kemudian yang terakhir yang perlu teman-teman juga siapkan itu adalah siap untuk gagal. Kebanyakan kita ikut training-training motivasi, kita mendengarkan motivasi, video motivasi itu bagaimana cara sukses. Tapi kita jarang sekali mempersiapkan kegagalan. Nah, kalau misalkan kita siap sukses tapi nggak siap gagal, itu bahaya banget. Karena pastinya ketika kita menjalani proses hidup ini, mencapai goals kita ini, pasti ada satu fase di mana kita berada di bawah atau kita gagal. Kan ada ibaratnya hidup itu seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Maka dari itu kita perlu banget untuk mempersiapkan mental gagal. Jadi kalau gagal kita sudah nggak bingung lagi. Nah, salah satu pembicara di TID pernah bilang bahwasanya dia menerapkan rejection therapy. Jadi dia itu mencari 100 penolakan. Kayak di bisnis nih, berarti dia harus menawarkan produk sampai dia ditolak. Dia ngitung, kalau misalkan saya melakukan penawaran seperti ini, itu respon dari customer itu seperti apa. Jadi ketika dia nanti menjalani hidup atau misalkan menjalani aktivitas apapun, membuka bisnis baru, dia sudah terbiasa dengan adanya penolakan atau kegagalan. Jadi ketika kita gagal, pada posisi gagal, kita gampang banget untuk bisa bangkit karena sudah menganggap ya gagal itu sebagai satu proses. Nah, selain kita sudah tahu kan gimana cara mencapainya. Nah, ini aku bagiin juga gimana sih membuat goals yang bagus itu. Nah, goals yang bagus itu yang pertama harus terukur. Nah, berarti kita harus menentukan nih, tujuan kita ini mau dicapainya kapan. Misalkan kita mau mencapai 5 tahun lagi, misalkan kayak tadi di kasusnya jadi pebisnis, 5 tahun lagi saya harus minimal punya omset 1M per bulan. Nah, itu berarti kita breakdown nih, kita masih punya waktu 5 tahun. 5 tahun itu berarti ada berapa bulan? Berarti ada 60 bulan. Nah, coba dibagi 1M dibagi 6 berapa? Nah, setelah dibagi 6 berarti dapatnya kan
kurang lebih sekitar 1 koma lah ya. Berarti ada 100 juta. Nah, kemudian kita breakdown lagi. Berarti kita ada berapa minggu? Di breakdown lagi ada berapa hari? Nah, kita perlu mempersiapkan nih. Kita punya waktu kurang lebih 60 bulan untuk mencapai goals yang sudah kita tetapkan. Nah, langkah-langkah untuk bisa mencapainya itu kita perlu melakukan apa nih? Misalkan kita butuh untuk mempersiapkan karyawan jumlahnya sekian. Kita perlu untuk menambah varian produk jumlahnya sekian untuk bisa mencapai, misalkan minimal kita harus ada orderan ketika mau mencapai 1M per bulan, berarti harus ada berapa produk yang dibuat, berapa customer yang harus membeli, berapa karyawan yang harus dibuat, semuanya dipersiapkan sehingga kita mudah untuk mencapainya. Kita bukan hanya melihat goals kita itu angan-angan 1M per bulan, tapi kita sudah mempersiapkan langkah-langkah. Jadi itu bakal mempermudah bagaimana kita bisa mencapainya. Nah, kalau misalkan itu semua sudah dibuat, mudah banget untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa mendekatkan kita sama goals kita. Kalau misalkan teman-teman juga dengerin juga di podcast ini, bahasanya kita bisa loh untuk melakukan perubahan dengan langkah kecil. Kalau misalkan teman-teman dengar, itu adalah coba cari yang terkait dengan Kaizen, gimana orang Jepang itu melakukan perubahan menjadi lebih produktif, yang awalnya malas menjadi produktif. Hanya perlu untuk melakukan 1% saja perubahan dari kita. 1% itu bakal berdampak besar pada keseharian kita. Makanya kalau misalnya kita punya goals 5 tahun, berarti kita harus setiap hari harus melakukan improvisasi. Kita harus melakukan perbaikan. 10% kebaikan, 10% perilaku kita yang perbaiki itu bisa mempengaruhi semua aktivitas yang kita lakukan. Makanya kalau di Kaizen itu ada namanya prinsip 1 detik. 1 detik yang kita lakukan itu, atau 1 tindakan yang kita lakukan itu mempengaruhi semua aktivitas kita ke depannya. Maka dari itu kita penting banget untuk mulai merencanakan semuanya. Jadi tujuan hidup itu bukan hanya ditulis, tapi juga kita membuat strategi untuk mencapainya. Mungkin itu saja untuk podcast kali ini. Misalkan teman-teman ada komentar, silahkan tuliskan komentarnya. Kemudian kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, silahkan di komen dan subscribe. Dan kita dukung podcast ini bisa bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman ada rekomendasi konten yang harus kita buat, silahkan dituliskan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita bisa mencapai goal-goals yang sudah ditetapkan. Terima kasih, salam hangat. Saya Habibi dari Bincang Santai. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.